Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat ya. Dan memang harus jaga kesehatan nih, karena cuaca buruk ini tampaknya masih akan terus menghantui sejumlah wilayah di Indonesia beberapa hari ke depan ya, Rey. Seperti hujan, angin kencang, dan lain sebagainya. Betul sekali. Selain itu juga kalau kita lihat ya, kemarin ada informasi mengenai kebakaran nih, Put, di gedung Teradron. Kita juga nanti akan hadirkan informasinya. Dan juga tidak hanya itu, karena di siang hari ini juga kita akan hadirkan informasi mengenai update nanti longsor dan juga banjir yang terjadi di Sumatera. Di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Sebetulnya momen sekarang itu momen pas ya, karena anak-anak bentar lagi libur sekolah, pada mau liburan. Tapi memang mengingat cuaca buruk yang masih akan berpotensi terjadi di beberapa hari ke depan, mungkin sebaiknya liburannya diganti atau mungkin dihindarilah tempat-tempat yang rawan bencana ya. Betul. Seperti dataran tinggi ataupun juga pantai yang karena dikhawatirkan nanti cuaca buruk bisa membuat gelombang air ini jadi lebih tinggi dari biasanya. Nah, ngomong-ngomong cuaca buruk, kita juga akan buka nih informasi pertama kita dari cuaca buruk ini pemirsa. Hujan yang disertai dengan angin kencang menerjang 6 desa di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ya pemirsa, di mana puluhan atap rumah, sekolah dan juga musola ini mengalami rusak parah. Kita lihat bersama pemirsa, angin puting beliung menerjang ratusan rumah di 6 desa di wilayah Kecamatan Semanding, Tuban, Jawa Timur. Seperti terekam video amatir warga, terlihat pemirsa angin kencang disertai hujan menerjang bangunan rumah di wilayah sekitar. Warga juga nampak panik dan berusaha menyelamatkan diri mencari tempat yang aman. Hujan deras sudah mulai terjadi sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat, waktu setempat. Bersamaan dengan turunnya hujan, tiba-tiba datang angin kencang menyapu kawasan tersebut. Terjangan angin kencang yang berlangsung selama kurang lebih 20 menit memporak-porandakan ratusan atap rumah warga. Terdapat 6 desa terdampak di wilayah Kecamatan Semanding, diantaranya adalah Desa Penambangan, Desa Bektiharjo, dan Desa Tegalaku. Aku tetap panik. Pemirsa, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda di siang hari ini, di mana sejumlah motor dan juga mobil patroli kepolisian nyaris terseret banjir lahar dingin Gunung Semeru saat melakukan upaya percepatan evakuasi dan juga pengosongan rumah bagi warga terdampak banjir lahar Gunung Semeru pada hari Selasa pagi. Sejumlah motor dan mobil patroli polisi pemirsa yang dipergunakan untuk mengangkut perabotan warga terdampak terjebak dan nyaris terseret derasnya aliran lahar Gunung Semeru. Sejak 3 hari terakhir, petugas melakukan upaya percepatan evakuasi dan pengosongan rumah warga bersama sejumlah petugas gabungan dan juga relawan. Lokasi yang jauh dan sulit ditembus dengan kendaraan serta endapan material vulkanik menjadi kendala bagi petugas gabungan. Nggak nyampe. Pemirsa, 22 orang tewas dalam peristiwa kebakaran yang melanda gedung perusahaan jasa pesawat tanpa awak atau drone di Kemayoran, Jakarta Pusat. Di Letjen Suprapto Blok A. Kembangan Putih. Kobaran api terlihat dari sebuah gedung perusahaan jasa pesawat drone di Jalan Letjen Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Titik api yang berada di lantai bawah membuat sejumlah karyawan panik hingga terjebak di atas lantai gedung. Evakuasi berjalan dramatis. Para pegawai yang sempat terjebak berhasil dievakuasi petugas dengan menggunakan tangga. Salah satu karyawan menyebut api muncul secara tiba-tiba saat jam makan siang. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 28 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan aparat berwenang.
Untuk mengungkap ini pemirsa adalah penyebab terbakarnya gedung Teradron di Jakarta, aparat Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Pusat diketahui ini telah memeriksa 6 orang saksi, termasuk diantaranya adalah HRD, pemilik dan juga penanggung jawab gedung. Ya, saat ini proses pemadaman dan pendinginan gedung Teradron sudah dihentikan tadi malam. Tim Puslapfor juga telah melakukan olah TKP setelah 22 jasad korban tewas berhasil dievakuasi petugas damkar. Hingga kini penyidik belum dapat memastikan apakah kebakaran disebabkan terbakarnya sebuah baterai drone yang tengah diisi daya, mengingat masih dalam tahap penyelidikan. Sementara di lokasi gedung Teradron, polisi mendirikan posko informasi bagi keluarga yang merasa kehilangan anggota keluarganya dalam peristiwa kebakaran itu. Pemirsa, tim DVI Polri berhasil mengidentifikasi 7 jenazah korban kebakaran gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya, sehingga total sudah ada sebanyak 10 jenazah yang sudah berhasil teridentifikasi. Dari 7 jenazah yang berhasil teridentifikasi, 5 diantaranya ini berjenis kelamin perempuan dan 2 laki-laki. Ketujuh jenazah berhasil teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan sidik jari, gigi, dan juga rekam medis serta properti. Tadi malam sudah melaksanakan rekonsiliasi, mengidentifikasi 3 jenazah, dan siang ini teridentifikasi 7. Berarti total 10 dari 22 jenazah korban. Menyampaikan rilis ada 7 dari korban meninggal ini yang bisa teridentifikasi pada kesempatan ini. Teridentifikasi berdasarkan sidik jari, rekam medis, dan properti. Demikian sudah kita sampaikan semuanya, berjumlah 7 orang. Ya, pemirsa, setelah penantian cemas dan air mata, tim forensik Pusdokes Polri Kramat Jati, Jakarta Timur membawa secercah harapan bagi keluarga korban usai 3 jenazah korban kebakaran gedung Teradron ini berhasil teridentifikasi. Korban pertama yang teridentifikasi adalah Rufaida Latifunisa, perempuan berusia 22 tahun yang teridentifikasi dari sidik jari, gigi, dan catatan medis. Korban kedua dengan nama Novia Nurwawan, usia 28 tahun, teridentifikasi dari sidik jari, kemudian gigi, dan juga medis. Korban ketiga bernama Yoga Valinder Yasser, berusia 28 tahun, teridentifikasi dari sidik jari, gigi, dan juga medis. Hingga saat ini, Rumah Sakit Polri telah menerima sebanyak 22 kantong jenazah dan masih mengidentifikasi 19 kantong jenazah lainnya. Diduga korban meninggal akibat banyak menghirup gas CO2. Atas meninggalnya korban kebakaran yang jenazahnya telah kami terima di rumah sakit. Tim DVI Polri, pemirsa, telah mengidentifikasi 3 jenazah kebakaran gedung Teradron Jakarta Pusat, di mana ini salah satu jenazah bernama Rufaidah Latifunisa berusia 22 tahun langsung dibawa keluarga ke rumah duka. Sebanyak 19 kantong jenazah kebakaran gedung Teradron Jakarta Pusat masih dilakukan identifikasi tim DVI Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Rumah Sakit Polri telah mengumpulkan data laporan keluarga korban sebanyak 22 orang.
Selain itu juga, Rumah Sakit Polri juga mengidentifikasi 11 kantong jenazah, 3 diantaranya berhasil teridentifikasi melalui sidik jari, data antemortem, gigi, dan juga catatan medis. Usai teridentifikasi, pihak keluarga yang sudah siap membawa jenazahnya ini terlebih dahulu bernama Rufaida Latifunisa. Jenazah Rufaida berusia 22 tahun berjenis kelamin perempuan ini langsung dibawa keluarga ke rumah duka di kawasan Telaga Asih, Cikarang Barat untuk dimakamkan. Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah mengalami luka berat akibat terkena pecahan kaca yang jatuh dari atas gedung Teradron yang terbakar pada Selasa sore. Sebelum terkena pecahan kaca, Kapolsek Kemayoran Kompol Agung Ardiansyah sempat mengevakuasi jenazah korban kebakaran. Ketika sedang mendata jenazah korban kebakaran yang dibawa keluar dari gedung Teradron, Kapolsek Kemayoran tiba-tiba terkena pecahan kaca yang jatuh dari atas gedung hingga mengenai Kompol Agung Ardiansyah. Kondisi luka yang dialaminya cukup berat, petugas juga langsung mengevakuasi Kapolsek Kemayoran ke Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat, guna mendapatkan pertolongan medis tim dokter. Korban langsung dievakuasi ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis tim dokter, dan hingga saat ini Kompol Agung Ardiansyah masih dalam perawatan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini dari korban tewasnya di kebakaran gedung Teradron, kami telah terhubung dengan Margareta Novita di lokasi kebakaran gedung dan juga ada Rimbi Salsabila dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kita akan ke Margareta terlebih dahulu di sana. Margareta, silakan dengan laporan Anda. Ya pemirsa, untuk update dari tempat kebakaran di Ruko Teradron yang ada di Cempaka Putih, Kemayoran, Jakarta Pusat, ini memang tadi hadir langsung Menteri Dalam Negeri yakni Tito Karnavian dan juga ada Kapolres Jakarta Pusat bersama Kepala Dinas atau Suku Dinas Gulkarmat yang tadi juga meninjau langsung. Pun tadi disebutkan oleh Mendagri Tito Karnavian bahwa beliau akan mengevaluasi aturan dan juga regulasi serta mitigasi penanganan bencana kebakaran, seperti adanya peraturan di sini izin ataupun pembangunan bangunan, kemudian juga ada sertifikat layak bangun. Di sini memang yang harus dikaji ulang dan juga dibuat regulasinya agar lebih bisa diterapkan di gedung-gedung ataupun ruko-ruko yang ada di Indonesia khususnya. Dan memang untuk saat ini kondisinya ini tadi baru saja motor-motor dari karyawan yang tadi pagi hingga siang masih tertinggal saat ini sudah diangkut menuju Polres Jakarta Pusat. Namun memang untuk titik ini di wilayah sekitar TKP masih disterilkan oleh garis polisi yang ada di belakang saya. Pun untuk bangunan sendiri ini memang masih dibiarkan terbuka dan juga masih berserakan beberapa barang seperti kardus-kardus, kemudian juga box-box dari drone dan juga serpian-serpian kaca ini masih belum dibersihkan karena memang untuk proses penyelidikan ini masih berlangsung. Dan untuk informasi lainnya memang tadi disebutkan bahwa
mitigasi kebakaran yang ada di gedung Teradron ini kurang memadai, seperti hanya ditemukan beberapa apar saja, kemudian juga untuk sistem sprinkler ataupun sistem pemadaman otomatis ini juga tidak ditemukan di dalam gedung ataupun ruko, kemudian juga smoke detector tidak ada, dan juga jalur evakuasi ini kurang memadai karena satu, jalurnya sempit, tidak terlalu lebar, dan hanya ada satu pintu. Pun untuk para korban ini ada sebanyak 22 korban meninggal dunia dari total 41 korban yang terjebak di dalam, sehingga 22 korban ini meninggal dunia dan sisanya ini terjebak, 19 orang terjebak di rooftop, dan kemarin sudah dievakuasi melalui tangga darurat yang dibuat di samping gedung Teradron yang ada di belakang saya. Pun untuk saat ini memang kondisinya sudah sepi, namun beberapa warga yang melewati dari Teradron ini masih ada yang berhenti untuk mengambil foto dan juga untuk melihat langsung bagaimana TKP ataupun tempat terjadinya kebakaran. Pun dari Mendagri Tito Karnavian sendiri setelah akan mengevaluasi regulasi dan juga peraturan Pemda, ini nantinya juga akan melakukan Zoom meeting bersama kepala daerah sebagai pencegahan ataupun mitigasi dari bencana kebakaran. Untuk sementara kembali ke studio. Baik, Margareta mengabarkan langsung dari lokasi kebakaran. Kita bergeser ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rindi, sudah berapa banyak jenazah yang berhasil teridentifikasi hingga siang ini? Ya, selamat siang Putri, Raihana, dan juga pemirsa. Berkaitan dengan informasi terkini di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, memang tadi dari pihak kepolisian telah mengungkapkan bahwa dari 22 korban jiwa yang tewas dalam kebakaran di gedung Teradron, kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, ini sudah ada total 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi, yang mana untuk 10 jenazah itu terbagi atas 3 jenazah yang sudah teridentifikasi pada Selasa malam dan 7 jenazah yang telah teridentifikasi pada hari ini. Adapun untuk 7 jenazah yang teridentifikasi ini adalah atas nama Pariem, yakni perempuan berusia 31 tahun asal Lampung Barat. Lalu juga ada Nindatan, yakni perempuan berusia 32 tahun asal Serpong Utara. Lalu juga Muhammad Aril Budiman berusia 24 tahun asal Mampang Perapatan. Lalu juga ada Muhammad Apriana berusia 40 tahun asal Tangerang. Lalu juga telah teridentifikasi atas nama Dela Yohana Simanjuntak, perempuan berusia 22 tahun asal Kebayoran. Lalu juga ada Nasaelia Sabita Nur Aziza, yakni perempuan berusia 27 tahun yang berasal di Tanah Abang. Dan untuk jenazah terakhir yang berhasil diidentifikasi pada hari ini adalah Atinia Isnaini Rashida berusia 18 tahun asal Jakarta Timur. Dan sebagai informasi pemirsa, dari 10 jenazah yang berhasil diidentifikasi, ini baru ada 2 jenazah yang sudah dibawa kembali oleh keluarga, begitu, yang mana untuk jenazah atas nama Rufaida Latifunisa, ia sudah dijemput oleh keluarganya pada Selasa malam kemarin, dan juga untuk atas nama Novia Nurwana, ia juga sudah dijemput oleh keluarganya. Adapun untuk jenazah yang belum dijemput oleh keluarganya adalah atas nama Yoga Valdier Yaser, yang mana ia merupakan jenazah yang dibawa dengan kantong jenazah nomor 007 yang cocok dengan data antemortem nomor 006. Dan tadi pun juga sempat disampaikan begitu ya oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, yakni Budi Hermanto. Ia menyampaikan bahwa sampai saat ini pun pihak kepolisian telah memastikan bahwa korban jiwa akibat kebakaran di gedung Teradron ini adalah 22, karena dari pihak kepolisian pun telah melakukan penyisiran gitu. Dan pemirsa, saat ini akan berlangsung konferensi pers dari pihak kepolisian terkait penyerahan jenazah, dan kita dengarkan sama-sama pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Budi Hermanto. Duka cita yang mendalam kepada keluarga korban. Semoga para almarhum diberikan tempat yang terbaik, dan kepada keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Pada siang hari ini kita akan melaksanakan prosesi penyerahan dari Kepala Rumah Sakit Polri setelah beberapa jenazah ini dilaksanakan identifikasi, diserahkan kepada penyidik,
lalu dari penyidik akan menyerahkan kepada pihak keluarga yang sudah hadir. Prosesi ini dibantu juga dari Dokes Polri, Dokpol maupun Rumah Sakit Polri, mulai dari menyiapkan jenazah sampai dengan pengantaran. Tadi ditanyakan, alhamdulillah tidak ada penarikan biaya sedikit pun, dan ini menjadi bagian kita bela sungkawa. Segera kita laksanakan prosesi ini, termasuk kepada keluarga almarhum, keluarga-keluarga korban. Rumkit juga menyiapkan tim trauma healing, memberikan pendampingan secara psikis kepada keluarga-keluarga korban. Kita mulai prosesi ini, silakan Bapak Karumkit untuk bisa menyerahkan kepada pihak penyidik, setelah itu dari penyidik bisa menyerahkan kepada pihak keluarga. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Bapak Kabid Humas Polda Metro Jaya. Izinkan kami menyampaikan berkas yang perlu dibawa oleh keluarga, yaitu berkas untuk surat kematian dan dokumen lainnya. Kami akan menyerahkan 7 dokumen, yaitu seperti yang kami sampaikan tadi pada press release, bahwa satu Ibu Pariem perempuan 31 tahun, yang kedua Nindatan perempuan 32 tahun, yang ketiga Muhammad Ariel Budiman laki-laki 24 tahun, yang keempat Muhammad Apriana laki-laki 40 tahun, yang kelima Dela Yohana Simanjuta perempuan 22 tahun, keenam Nasaila Sabita Nurasiha perempuan 27 tahun, dan yang ketujuh Atiniah Isnaini Rosidah perempuan 18 tahun. Semoga berkas-berkas ini bisa digunakan seperlunya dan tidak boleh hilang untuk para keluarga, karena itu nanti bisa untuk pemakaman dan asuransi lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, tadi adalah pernyataan dari Kepala Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan juga Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya. Tadi disampaikan bahwa untuk pihak keluarga begitu ya akan mendapatkan pelayanan trauma healing, dan juga dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur ini pun tidak memungut biaya terkait penyerahan jenazah dari rumah sakit ke keluarga. Dan berkaitan dengan itu pemirsa, memang dari Pemprov atau Pemerintah Provinsi Jakarta melalui Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan bahwa Pemprov Jakarta akan menanggung seluruh biaya pemakaman korban yang meninggal akibat kebakaran dari gedung Teradron di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Adapun tadi juga sempat disampaikan bahwa untuk indikasi penyebab kematian para korban ini mengarah pada paparan gas karbon monoksida begitu. Dan untuk kebakaran ini pun juga diketahui dipicu sejauh ini diduga akibat malfungsi baterai drone yang berada di lantai 1 gedung. Akibatnya kerugian ditaksir mencapai 2 miliar rupiah, dan ini kita sedang menyaksikan sama-sama dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati tengah memberikan dokumen begitu ya kepada keluarga. Dan sementara demikian laporan dari kami, Putri dan juga Rehana, kembali ke studio. Baik, terima kasih Rindi Salsabila atas laporan Anda langsung dari Rumah Sakit Polri, dan sebelumnya juga ada Margareta Novita langsung dari lokasi kebakaran gedung yang ada di sana. Terima kasih rekan-rekan, selamat kembali bertugas, jaga keselamatan dan juga kesehatan selalu di sana. Dan pemirsa, berikut kami hadirkan data korban tewas kebakaran dari gedung Teradron di Kemayoran, Jakarta Pusat.
Pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan informasi mengenai warga Tanah Datar, Sumatera Barat digegerkan dengan fenomena langka hilangnya aliran air sungai di Nagari Singgalang di Kecamatan Koto. Informasinya akan kami berikan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh mengerahkan 4 ekor gajah jinak guna membantu dalam proses pembersihan wilayah yang terdampak banjir bandang. Viral di media sosial, pemirsa, tim gabungan mengerahkan 4 ekor gajah yang membersihkan tumpukan kayu yang menutupi permukiman warga di Merudu, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh. Video tersebut ini memicu beragam reaksi warganet. Banyak yang terharu melihat gajah-gajah jinak ikut bekerja dalam kondisi sulit. Sementara sebagian lainnya menyayangkan hewan harus turun tangan karena keterbatasan alat berat. Namun, pengerahan gajah ini dilakukan untuk mempercepat proses pembersihan material banjir bandang yang melanda di wilayah tersebut. Yang ini. Pemirsa, warga Tanah Datar, Sumatera Barat digegerkan dengan fenomena langka, yaitu adalah hilangnya aliran air sungai di Nagari Singgalang, Kecamatan Koto. Ya, kejadian ini baru pertama kali terjadi di wilayah tersebut. Kita lihat bersama dalam video yang diunggah oleh warga setempat memperlihatkan aliran sungai yang semula tampak deras dan terlihat normal, namun bagian bawah aliran justru kering, seolah terputus di tengah jalur. Fenomena tidak wajar ini juga disaksikan para tertua adat di Nagari Singgalang. Warga setempat menduga hilangnya aliran air sungai ini dikarenakan masuk ke rongga baru atau celah yang ada di dasar sungai. Masyarakat berharap hal ini bukan merupakan pertanda buruk mengingat kondisi geologi di kawasan tanah datar yang rawan longsor. Di Nagari Singgalang, Kecamatan Koto, Kabupaten Tanah Datar. Ayo kita lihat lagi, guys. Di sini bang, guys. Ini airnya masih banyak, di sini hilang. Fenomena apakah ini? Kalau ada yang mengetahui, tolong kasih jawaban di kolom komentar. Tapi kalau di sini namanya pupuk tangkaliang. Nah, informasi yang ini lagi ramai dibahas di sosial media, pemirsa. Kasus penipuan wedding organizer yang merugikan korban diduga hingga belasan miliar rupiah ini terus bergulir. Iya, pemirsa, ini penyelidik Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan 2 orang tersangka atas kasus penipuan yang dilakukan oleh wedding organizer by Ayu Puspita. Kasus penipuan wedding organizer menjadi perhatian publik setelah ratusan pasangan mengaku menjadi korban. Adapun pemirsa, kerugian para korban diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Saat ini Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan 2 orang sebagai tersangka atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan wedding organizer by Ayu Puspita. 2 tersangka tersebut adalah berinisial A yang merupakan pemilik wedding organizer dan D yang merupakan karyawan.
Saat ini penyidik Polres Metro Jakarta Utara masih menjalani pemeriksaan mendalam ketiga orang lainnya yang sebelumnya diamankan. Sebelumnya pemirsa, ratusan pasangan yang menjadi korban wedding organizer mendatangi Polres Metro Jakarta Utara membuat laporan atas kasus penipuan yang menimpa mereka. Para korban mengalami kerugian mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Oke, kita fokus ke uang. Uangnya gimana? Uangnya gimana? Intinya, duit keluar, kita bubar. Ya, pemirsa, kasus penipuan wedding organizer yang merugikan korban diduga hingga belasan miliar rupiah terus bergulir. Ya, Polda Metro Jaya telah mengamankan terduga pelaku utama berinisial AF dan juga bersama 4 orang lainnya. Saat ini polisi masih menyelidiki adanya korban lain. Kasus penipuan wedding organizer menjadi perhatian publik setelah ratusan pasangan mengaku menjadi korban. Kerugian para korban diperkirakan mencapai 16 miliar rupiah. Penyidik Polres Metro Jakarta Utara telah mengamankan 5 orang, termasuk terduga pelaku utama berinisial APD, terkait dugaan penggelapan uang dan penipuan jasa wedding organizer. Polisi menegaskan terduga pelaku APD dan 4 pelaku lainnya tidak pernah dilepas dan saat ini masih menjalani pemeriksaan untuk menentukan peningkatan status tersangka. Selain Jakarta Utara, Kepolisian Resort Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya juga menerima laporan yang sama terkait penipuan wedding organizer tersebut. Polisi juga masih mendalami dugaan aliran uang dan peran masing-masing terduga pelaku. Ini sudah diamankan 1 orang terduga pelaku dengan inisial APD beserta 4 pelaku lainnya. Saat ini masih pendalaman proses penyidikan oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Utara dan ini terus secara maraton kemungkinan akan dilakukan peningkatan status tersangka dan ada upaya untuk melakukan penahanan. Nanti akan kami update kepada rekan-rekan sekalian tentang peristiwa penanganan oleh Polres Metro Jakarta Utara. Jadi kami luruskan tidak benar bahwa terduga pelaku dilepas oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Nanti kami akan menyampaikan kepada rekan-rekan secara detail pada saat sudah dilakukan penahanan kepada 5 orang pelaku tersebut. Ada yang sekitar 40, 60, 80, ini bervariasi. Makanya kami masih menunggu dari penyidik Polres Metro Jakarta Utara, termasuk yang Polda Metro Jaya. Ini baru laporan polisi diterima kemarin sore. Sebelumnya ratusan pasangan yang menjadi korban wedding organizer mendatangi Polres Metro Jakarta Utara membuat laporan atas kasus penipuan yang menimpa mereka. Para korban mengalami kerugian mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta rupiah. Dari laporan yang masuk, sejumlah korban mengaku acara pernikahannya gagal berjalan sesuai rencana, mulai dari tenda tidak sesuai paket, catering yang tidak hadir, hingga penyelenggara WO menghilang tanpa konfirmasi. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV1, mengabarkan. Pemirsa, Desa Garoga yang menjadi titik terparah dilanda bencana banjir dan longsor di Tapanuli, Selatan Sumatera Utara adalah desa yang indah sebelum bencana. Nah, kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Desa Garoga yang menjadi titik terparah dilanda bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara adalah desa yang indah sebelum bencana. Kondisi alam yang begitu indah dan juga hijau kini musnah dihantam bencana.
Nyaris tak ada sisa dari desa ikonik Tapanuli Selatan ini. Video udara sebelum dan sesudah menggambarkan kerusakan masif yang terjadi di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Warga Desa Garoga kini kebingungan untuk melanjutkan hidup karena tak ada lagi yang tersisa. Mereka kini harus bertahan hidup. Satu-satunya harapan warga Garoga adalah pemerintah agar membantu membangun desa mereka. Korban banjir bandang yang wilayahnya terisolasi harus berjuang keras untuk mendapatkan bantuan. Akses jalan darat yang terputus membuat mereka harus melewati jalur sungai dan perbukitan ke tempat bantuan dibagikan. Sejumlah wilayah masih terisolasi akibat banjir bandang di Provinsi Aceh. Salah satunya Desa Sikundo di Aceh Barat. Untuk keluar dari wilayah yang terisolasi, warga harus berjuang mengarungi sungai dengan alat seadanya. Perjalanan mereka masih berlanjut dengan meniti perbukitan yang terjal. Pihak Bupati Aceh Barat terus berupaya membuka akses jalan, namun terkendala cuaca. Gula. Gula tanya anak apa dulu kok anak tu lagi ya. Tangke ada pepah cuma. Pemirsa, jembatan penghubung 6 kampung di Kecamatan 2x11 Kayu Tanam, Padang Pariaman terputus. Untuk menuju jalan utama dan pasar terdekat, warga ini harus memutar sejauh 9 km. Akibat banjir yang menerjang Padang Pariaman, akses jalan utama di 6 kampung terputus. Aliran sungai yang sebelumnya tidak terlalu besar, kini melebar membawa batuan hingga lumpuran tanah. Jembatan yang menjadi akses utama warga kini terputus akibat derasnya air banjir. Kita perbarui bagaimana kondisi terkini di Aceh dan Sumatera Barat. Sudah ada rekan-rekan kami, ada Wanasari dan juga Rizka Sasabila. Kita ke Aceh terlebih dahulu. Aceh Tamiang lebih tepatnya. Wanasari, bagaimana penanganan bencana hingga hari ini? Wanasari. Wanasari, bisa mendengar kami, Wana? Oke. Kita perbaiki komunikasi dengan Wanasari di Aceh Tamiang, sementara kita pindah ke Agam, Sumatera Barat. Rizka Sasabila, apakah bisa mendengar kami? Seperti apa kondisi terkini di sana? Ya, selamat siang Putri dan juga Rehana. Kalau saat ini saya berada di Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, yang mana memang di jalan ini menjadi salah satu jalan lintas alternatif untuk menuju Padang Bukit Tinggi. Masih dilakukan normalisasi, yang mana memang untuk jembatan penghubung sendiri memang masih roboh, namun untuk jalan yang sebelumnya terendam lumpur ini sudah mulai dibersihkan menggunakan alat berat. Adapun saat ini saya berada di salah satu posko, yaitu posko relawan Indonesia, yang juga menjadi dapur umum untuk para warga ataupun masyarakat di Kampung Toboh tempat saya mengabarkan. Nah, ini abang-abangnya lagi bikin menu makanan untuk masyarakat yang memang setiap dari tadi kita ngeliat nih, dari pagi dari siang ini abang-abangnya masak terus. Ini lagi ngupasin telur, juga ada tadi menunya apa aja nih Bang hari ini Bang? Menunya ada ikan laut yang digoreng, ada juga kentang, ada juga macam-macam lah sayur-sayuran juga, karena ini adalah
kapasitasnya ala kadar. Jadi kita hanya prioritasnya untuk masyarakat dan para tenaga relawan yang tampil ke lapangan untuk memberi bantuan kepada masyarakat. Dan kita sebagai dapur umum menyediakan pasokan bagi para pekerja di lapangan. Makasih Bang. Nah tadi kita ngobrol sama abangnya yang masak. Nah kali ini saya juga mau ngobrol sama salah satu ketua regu relawan Indonesia di Sumatera Barat dengan Bang Filbert. Apa kabar Bang? Ya, alhamdulillah sehat, masih sehat. Bang, ini mungkin boleh disampaikan kan, ini bantuannya datangnya dari siapa aja sih Bang yang mengirimkan bahan baku makanan? Kan memang kalau misalkan sebelumnya di area Malalak ini kan susah ya aksesnya karena kemarin itu sempat longsor dan menutupi jalan. Itu bagaimana Bang? Ini terkait dari ini ya, relawannya dari donaturnya terdapat kira-kira lebih dari 70 donaturnya, baik perseorangan atau NGO yang nitip donasinya ke kita. Kalau untuk relawannya sendiri nih Bang, ada berapa orang sih yang stay di sini atau memang ini termasuk juga warga-warga di sekitar sini yang ikut membantu untuk masak-masak? Ya, kita yang stay di sini itu yang dari Relindonya, yang dari provinsinya itu ada 5 orang. 5 orang, kemudian kita ngambil relawan lokal 8 orang. Bang, kalau untuk dapur umum ini sendiri biasanya tuh nih dalam bencana paling mudah itu memasaknya menunya apa sih Bang? Kalau kita ngeliat kan tadi disebutin sama abangnya tadi lagi bikin telur, kemudian juga ada ikan laut. Itu apa Bang kira-kira makanan yang memang kalau misalkan untuk kembalikan kan nggak hanya mie instan terus nih Bang ya? Ya kalau menu ya, menu yang paling mudah itu adalah bahannya yang ada. Ya itu yang pertama, dan kemudian karena kita di Malala setelah H+3 itu aksesnya sudah terbuka sehingga semua bahan masakan itu bisa kita beli. Kemudian para relawan, para donaturnya ngantar juga sendiri. Kemarin kita masak rendang juga, masak ayam kirim 25 kilo, 25 ekor, ada seperti itu. Bang, kalau gitu makasih Bang penjelasannya. Nah pemirsa, memang tadi kalau dijelasin karena area Malalak ini sebelumnya sempat tertutup, namun H+3 ini sudah bisa diakses sehingga para relawan ataupun masyarakat yang ingin keluar dari area Kecamatan Malalak ini bisa ke rumah kerabat ya, ataupun membeli bahan baku masakan mulai dari cabai, kemudian juga bawang-bawangan untuk sebagai bumbu masak. Dan untuk di area Malalak ini memang panjang jalan Malalak ini masih beberapa lumpur ini masih ada yang mana sekarang sedang proses pengangkutan. Tadi memang alat berat kemudian juga truk ini sempat lalu lalang karena mengangkat dan juga untuk membawa sisa-sisa dari lumpur itu sendiri. Sementara demikian Putri dan juga Rehana. Baik, terima kasih Rizka atas laporan Anda langsung dari Sumatera Barat, dan kita juga akan update informasi dari Aceh Tamiang. Sudah ada Wanasari yang sudah siap mengabarkan untuk Anda. Wanasari, silakan dengan laporan Anda. Ya, bantuan terus mengalir bagi para korban bencana banjir dan banjir bandang di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh. Dan di posko utama pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang inilah tempat ditampungnya seluruh bantuan dari berbagai pihak. Nantinya bantuan ini juga sudah bertahap disalurkan ke 12 kecamatan yang ada di kabupaten ini. Dan dari 12 kecamatan yang ada seluruhnya terdampak bencana banjir yang dahsyat hingga menghanyutkan ribuan rumah warga di Kabupaten Aceh Tamiang. Bila merujuk pada data yang kami terima, sejauh ini dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Tamiang ada sebanyak 209 kampung yang terdampak dengan 58 korban meninggal dunia dan ada puluhan warga yang luka-luka. Sementara itu untuk pengungsi yang tersebar di 427 titik pengungsian di Kabupaten Aceh Tamiang, sedikitnya maksud kami sebanyak 200 yang karena mereka kehilangan tempat tinggalnya. Kemudian terdapat 45.000 jiwa yang memilih untuk tetap tinggal di rumah-rumah mereka. Dan banjir bandang yang melanda 2 pekan lalu ini juga merusak sejumlah fasilitas umum. Praktis hampir semua fasilitas umum
di Kabupaten Aceh Tamiang ini mengalami rusak yang cukup parah. Termasuk Rumah Sakit Umum Daerah juga baru beroperasi sekitar 2 hari lalu begitu dan melayani warga dengan fasilitas ataupun perangkat medis yang ada begitu. Sementara itu warga yang memilih untuk tidak mengungsi, mereka juga menggelar tenda-tenda yang mereka bangun di pinggir jalan ataupun di dalam gang-gang rumah mereka. Adapun beberapa alasan bagi warga untuk tetap tinggal dan tidak mengungsi, diantaranya mempertimbangkan karena memiliki orang tua ataupun terdapat anak-anak maupun balita begitu, meskipun secara kebutuhan sehari-hari terutama makanan kemudian pakaian ini juga dirasa sangat kurang dan hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait masyarakat secara umum yang datang ke rumah-rumah mereka untuk menyalurkan bantuan begitu. Sementara itu untuk kondisi penerangan di Kabupaten Aceh Tamiang ini juga sepenuhnya belum nyala begitu, karena dari amatan kami hingga malam kemarin penerangan di daerah ini belum ada, dan adapun jika beberapa daerah ataupun tempat yang memiliki penerangan mereka hanya menggunakan generator set. Dan selain itu untuk kebutuhan air bersih juga ini sangat mendesak dibutuhkan oleh warga karena saluran air di sini juga bisa dikatakan rata-rata mati. Putri. Baik, terima kasih laporannya Wanasari dari Aceh Tamiang. Sebelumnya Rizka Sasabila dari Agam, Sumatera Barat. Ya, pemirsa, prajurit Kodam 1 Bukit Barisan mengevakuasi pasien kritis dari desa terisolir di Tapanuli Tengah. Kabarnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, prajurit Kodam 1 Bukit Barisan mengevakuasi pasien kritis dari desa terisolir di Tapanuli Tengah. Satgas Kodam 1 Bukit Barisan bersama Yonif 125 mengevakuasi 2 pasien melalui jalur udara menggunakan helikopter dari desa Mardame, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Evakuasi ini dilakukan untuk mempercepat penanganan medis bagi warga yang membutuhkan perawatan. Sebelum menuju helipad, pasien diberikan pertolongan pertama, kemudian pasien ditandu melewati medan terjal dan perbukitan yang licin menuju pendaratan helikopter. Evakuasi udara ini menjadi bagian upaya cepat tanggap Satgas Bencana Alam Kesdam 1 Bukit Barisan dan diharapkan masyarakat wilayah terpencil tetap dapat memperoleh akses layanan kesehatan. Pemirsa, 40 personil TNI dari Yonif 122 dan 125 dengan berjalan kaki melakukan patroli logistik ke wilayah terisolir di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Ini dilakukan pemirsa untuk bisa mendistribusikan bantuan ke korban bencana banjir bandang yang ada di sana. Setibanya di Kelurahan Nauli, personel langsung melakukan pendataan situasi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu diperoleh data korban di beberapa titik. Di Aek Mompang terdapat 5 korban, 3 sudah ditemukan meninggal dunia, sementara 2 masih hilang. Di Desa Mardame dari 13 korban jiwa, 2 masih belum ditemukan. Dan pemirsa, untuk mengupdate informasi terkini, kami akan ajak Anda ini menuju Syaren Sitomorang yang ada di Tapanuli Tengah. Syaren, bagaimana kondisi di tempat Anda mengabarkan saat ini? Silakan.
Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, tempat berdiri saat ini, saya tepat berada di salah satu titik longsor di Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan tim SAR gabungan dengan mengerahkan satu alat berat di sini masih terus melakukan pencarian terhadap beberapa korban yang diduga masih tertimbun material longsor. Meskipun saat ini memang cuaca di Kabupaten Tapanuli Tengah sedang mendukung, ini kemudian akan mempersulit tim SAR gabungan untuk melakukan pencarian terhadap 63 korban lagi yang belum juga ditemukan hingga hari ini. Dan di Kabupaten Tapanuli Tengah saat ini masih ada 19 wilayah yang kemudian alat-alat berat masih sangat kurang. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sudah meminta bantuan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan dikabarkan akan mengirimkan ada sekitar 13 unit alat berat untuk dikerahkan di sini. Sementara pasokan atau alat yang dipergunakan selama 2 pekan terakhir ada berkisar 24. Ini dianggap masih sangat kurang, mengingat 80% wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah memang terdampak banjir bandang dan longsor. Baik, Syaren Situmorang mengabarkan langsung dari Tapanuli Tengah. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, Syaren. Konser Bestival, salah satu acara musik yang paling dinanti tahun ini, hadir di kota Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Konser ini dijadwalkan berlangsung pada Sabtu 6 Desember 2025. Telkomsel melalui brand produknya yaitu Simpati, berkolaborasi dengan TV One ikut berpartisipasi dalam memeriahkan event tersebut. Mengusung tema semangat persahabatan dan kebersamaan, Bestival menghibur ribuan penonton dengan penampilan memukau dari sederet artis papan atas dan talenta lokal. Di antaranya Papa Gembul berkaraoke, Mas Do, NDX, dan masih banyak artis lainnya. Pengunjung Bestival tidak hanya anak muda saja, tetapi juga menghadirkan penonton dewasa hingga anak-anak. Lebih dari sekadar hiburan, Bestival juga menjadi ajang untuk mempromosikan aneka budaya dan keragaman kuliner dari UMKM Kota Cilengsi. Selain menyaksikan musik, para pengunjung juga dimanjakan dengan berbagai jajanan dari kuliner yang ikut berpartisipasi dalam event Bestival. Kolaborasi Bestival dengan Telkomsel merupakan bentuk komitmen Telkomsel untuk selalu relevan dengan masyarakat, khususnya anak-anak muda. Telkomsel hadir dengan jaringan yang handal untuk kalian yang sangat mencintai konser. Alhamdulillah, Cilengsi menjadi kota terakhir untuk Bestival dan antusiasme anak-anak muda di sini sangat tinggi karena tidak perlu jauh-jauh untuk bisa menikmati konser dan seru-seruan bareng. Tentunya kami berharap Telkomsel bisa berkolaborasi kembali di tahun depan dan event ini menjadi agenda rutin agar kita bisa selalu support dan juga menghibur warga Bogor. Cilengsi menjadi kota ke-8 digelarnya event musik Bestival, di mana sebelumnya Bestival telah sukses berlayar di 7 kota. Tampak sekali para pengunjung sangat menikmati event tersebut. Penyelenggaraan konser Bestival berkomitmen untuk menyajikan pengalaman tak terlupakan bagi penonton. Dengan tata panggung spektakuler dan sistem suara terbaik, mereka memastikan setiap momen menjadi istimewa. Saksikan Bestival di kota selanjutnya. Anda kembali bersama kami pemirsa, kita ke informasi dari mancanegara. Pemirsa, para lelaki di Timur Tengah ini mengenakan pakaian khas, yaitu adalah taub atau juga yang disebut dengan gamis. Nah, busana ini panjangnya semata kaki dan juga berlengan panjang, itu juga dilengkapi dengan semak atau juga ini adalah serban. Ya, ternyata perbedaan warna taub dan serban ini menandakan identitas atau musim tertentu. Seperti apa rupanya? Berikut kami hadirkan liputan selengkapnya. Penasaran nggak? Kenapa laki-laki di Arab Saudi mengenakan pakaian seperti ini? Inilah gaya berpakaian pria dari Timur Tengah yang mengenakan top. Kalau di Indonesia, kita menyebutnya gamis. Biasa dipadankan dengan shemak atau serban.
top dipakai di berbagai kegiatan, baik resmi maupun kasual. Untuk warna, top warna putih bisa dipakai untuk kapan saja karena biasanya terbuat dari katun. Sedangkan warna gelap yang terkadang terbuat dari wool cocok digunakan untuk musim dingin. Sementara untuk serban, cara memakainya pun bermacam-macam. Bisa digerai sehingga menggantung di dada atau diangkat ke atas, tergantung kenyamanan atau kebiasaan si pemakainya. Di kala musim panas, serban dikenakan untuk melindungi diri dari sengatan matahari. Saat musim dingin, shemak dapat menghangatkan kepala dan leher. Untuk tampilan resmi, top dapat dipadankan dengan sepatu pantofel. Apabila kegiatannya istimewa, pria Arab Saudi akan memasangkannya dengan sendal tradisional. Ada berbagai jenis top dan semak tergantung dari wilayahnya. Pria di Arab Saudi banyak terlihat menggunakan top putih berkerah dengan syarban putih bermotif merah. Sementara pria Oman biasanya menggunakan top berhiasan sulaman dengan semak bermotif dan berwarna. Sedangkan pria Arab asal Uni Emirat Arab, Qatar atau Kuwait lazim memakai gamis tanpa kerah dilengkapi serban putih. Kesimpulannya, gaya berpakaian dan penutup kepala menjadi identitas dan ciri budaya masing-masing negara Arab. Selain top atau gamis, ada juga kebiasaan khusus dari orang Arab untuk cipika-cipiki atau cium pipi kanan, cium pipi kiri. Inilah serangkaian kebiasaan di Arab Saudi dengan beragam kekayaan budaya yang layak untuk dieksplorasi. Dari Riyadh, Arab Saudi, Aminah Khairani, Tanti Meriza, TV One mengabarkan. Dari Riyadh, Arab Saudi kita bergeser ke gelaran Pesta Olahraga SEA Games 2025. Kita akan pantau seperti apa suasana di sana. Sudah ada rekan kami Iman Fajar. Iman Fajar, bagaimana suasana di sana, Iman? Ya, saat ini kami melaporkan langsung dari venue badminton, tepatnya di Thammasat University, daerah Pathum Thani, Bangkok, di mana saat ini sedang berlangsung laga final badminton bergu putri antara Indonesia melawan Thailand. Dan saat ini sedang memasuki game keempat, di mana tadi kalau kita lihat bagaimana jalannya pertandingan, tim bergu putri di game pertama ini sempat unggul Indonesia, di mana tadi Putri KW atau Putri Kusumawardhani memenangi game pertamanya melawan Pornpawe Chochuong melalui 3 set dengan skor 2-1-8 di set pertama. Kemudian di set kedua Putri KW harus takluk dari Pornpawe Chochuong. Kemudian di set ketiga Putri KW berhasil comeback dan berhasil memenangi game pertama. Namun di game kedua dan game ketiga justru Thailand bisa membalikkan keadaan sehingga saat ini skornya menjadi 2-1, dan saat ini sekarang menjadi ataupun juga saat ini sekarang sedang berlangsung game keempat ganda putri antara Febriana Kusuma berpasangan dengan Tris Pustasari melawan wakil asal Thailand yakni Jongsata Pornpan dan Sujai Parat, dan saat ini masih berlangsung. Tapi kita akan berharap bahwa Indonesia bisa meraih medali emas di sektor ini. Dan nanti sore pukul 3 sore juga akan berlangsung final bergu putra antara Indonesia melawan Malaysia, masih di tempat yang sama. Sementara itu laporan kami dari Bangkok, Thailand. Baik, terima kasih Iman Fajar atas laporan Anda langsung dari Thailand. Selamat kembali bertugas. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Saya jeda, kami masih punya beragam informasi menarik lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, ribuan pekerja dan buruh tenaga kerja bongkar muat atau TKBM Pelabuhan menggelar aksi demonstrasi di kantor Kemenhub Republik Indonesia, Jakarta. Mereka mendatangi kantor Kementerian Perhubungan di Jakarta dan dalam aksinya menyampaikan ada 12 tuntutan terkait kebijakan Kemenhub yang dianggap merugikan pekerja pelabuhan. Para pendemo menolak kebijakan yang diskriminatif karena pekerja bersertifikasi tidak diberi kesempatan di floating crane.
Ada dugaan pelanggaran surat keputusan bersama 3 menteri yang merugikan TKBM karena Kemenhub telah berpihak terhadap oligarki atau kartel yang diduga dikendalikan oleh Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia. Pendemo ini akhirnya diterima langsung oleh Dirjen Perhubungan Laut Muhammad Masyhud untuk diteruskan kepada Menteri Perhubungan agar ditindaklanjuti. Berkumpul atas nama Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh TKBM Pelabuhan Seluruh Indonesia adalah menyampaikan ada 10 tuntutan tadi yang kita sampaikan, yang kita harapkan bagaimana saudara masih kesempatan bisa kita sampaikan langsung. Bagaimana kalau kemudian kementerian tidak mau menerima pihak? Pertama, tentu tetap kita akan mengkritisi ini, dan berikutnya adalah kita akan melakukan mogok kerja di seluruh pelabuhan di seluruh Indonesia. Informasi selanjutnya yakni dari video rekaman seorang warga yang berjalan di JPO tanpa pegangan dan ini viral pemirsa di media sosial. Ya, jembatan penyeberangan orang yang ada di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Jawa Barat tersebut pemirsa kondisinya sangat memprihatinkan dan membahayakan pengguna jalan karena tidak ada besi pembatas. Video amatir yang direkam seorang warga ini memperlihatkan kondisi jembatan penyeberangan orang di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi dengan kondisi membahayakan dan mengancam keselamatan bagi penggunanya. Selain tidak ada besi penyangga di kanan kiri, jembatan itu juga tidak memiliki atap dan membahayakan pengguna jalan saat hujan turun. Sejumlah warga yang hendak menggunakan JPO terpaksa berputar arah dan harus menyeberang melalui jalan raya di jalur cepat. Warga mengaku was-was karena banyak kendaraan dengan kecepatan tinggi, beberapa di antaranya bahkan harus memakan waktu lebih dari 10 menit untuk bisa menyeberang dari arah timur ke barat. Pasca eksekusi Tongkonan Kakpun, rumah adat Toraja yang berumur ratusan tahun di Kura, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sempat menjadi perhatian publik akibat bentrokan warga dengan polisi, kini berangsur mulai kondusif. Para korban yang mengalami luka saat bentrokan terjadi mulai membaik dan diperbolehkan pihak medis untuk kembali ke rumah. Mereka mengeluhkan penanganan medis yang lamban saat kejadian karena mobil pihak keamanan dituding menghalangi jalan utama yang dilalui oleh ambulans. Sementara pihak kepolisian yang melakukan pengamanan proses eksekusi mengaku telah bertindak sesuai dengan prosedur, di mana saat terjadi bentrokan, pihak kepolisian mengaku diserang warga menggunakan batu, kembang api, bom molotov, air cabai sehingga mengambil langkah tegas dan terukur. Selain itu, Kapolres Tanah Toraja AKBP Budi Hermawan membantah adanya penggunaan peluru karet dalam melakukan pembubaran blokade jalan yang dilakukan oleh warga. Kapolres juga menyebut jika ada bukti foto dan juga video penggunaan peluru karet, silakan munculkan. Kita sudah himbau jangan lukai petugas, jangan melawan petugas, tapi tidak diindahkan. Dan ada juga teman-teman Brimob disiram air cabai tadi, air cabai. Itu memang sudah disiapkan untuk melawan petugas. Jadi di Semandan betul kata dia ada peluru karet yang di... Peluru karet saya pastikan tidak ada. Itu diangkut dibawa ke rumah sakit, tetapi ganti mobil karena di Pematang itu jalan sempit dijadikan tempat parkir. Kapolres juga menyampaikan jika tidak ada penghalangan jalur evakuasi, semua dijalankan sesuai prosedur pengamanan proses eksekusi. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Joni Panetonapa, TV One mengabarkan. Dan informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Rehana Mezia. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.